Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus memasuki babak baru dalam pengungkapannya. Beberapa saksi terus diperiksa dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini termasuk Yosef Hidayah alias Yosef Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu, Yoris Raja alias Yoris hingga Mimin istri muda Yosef dan anaknya, Arigi. Terlebih Danu yang pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Desember diperiksa intensif dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga membutuhkan tes kesehatan. Danu juga mendapatkan 100 pertanyaan dari penyidik terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Karena hal tersebut, Danu seakan disudutkan dalam kasus ini, maka muncul pertanyaan, apakah Yoris dan Danu disumpah? Perwakilan dari Danu dan Yoris, Heri Susanto lantas menjawab pertanyaan tersebut guna meluruskan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebelumnya Danu dan Yoris ke Jakarta bertemu pengacara mereka Ahmad Taufan Sudirjo, kata Heri Susanto seperti dilansir Apinfo dari kanal YouTube Heri Susanto, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Betul, Danu dan Yoris juga secara agama. Apakah mereka terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata Heri Susanto. Heri Susanto lantas memberikan jawaban terkait sumpah yang dilakukan Danu dan Yoris dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Mereka menjawab tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, katanya. Saya juga sering menanyakan sama seperti pas disumpah. Itu mengapa saya meyakini Yoris dan Danu tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kata Heri. Sementara itu, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sekarang telah dilimpahkan ke Polda Jabar ini akan segera temui titik terangnya. Pasalnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana telah memberikan informasi bahwa bukti dan keterangan dari para saksi telah mengarah kepada nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku ini juga menurut Irjen Pol Suntana akan segera diumumkan. Kapolda Jabar tersebut meminta doa dan restu dari masyarakat agar pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini berjalan lancar. Kini, masyarakat Indonesia yang sedang menyorot kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tengah menantikan siapa saja nama-nama pelaku yang akan diumumkan sebagai tersangka perbuatan sadis yang tewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu itu. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sebelumnya hanya menjadi konsumsi masyarakat daerah setempat, kini menyedot perhatian publik secara nasional. Karenanya, telah banyak pihak-pihak yang mengikuti perkembangan kasus Subang ini dan menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus bergulir terhitung sejak tanggal 18 Agustus tahun 2021, di mana korban Mustika Ratu alias Amel dibunuh dengan sadis. Jenazah keduanya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah yang terparkir di samping rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap. Amin amin ya robbal alamin.